Ada kamar mandi di sudut timur arena pertempuran bawah tanah. Karena jauh dari semua ring, tidak ada yang datang ke sana sama sekali. Pada saat ini, Markus dan Badang pergi ke sana. Apa yang ingin kamu bicarakan? Lebih baik kita bicarakan nanti. Sekarang kita harus mengalahkan juru masak itu dulu. Markus mendesak, dia tidak ingin membiarkan Henry mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia juga masih mengharapkan Badang untuk memukuli Henry dengan keras. Badang awalnya berencana untuk pergi ke kamar mandi dan menghajar Markus. Sekarang mendengar dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung mengayunkan tinjunya kepada Markus dan menjatuhkannya. Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Badang mengutuk dalam kemarahan dan kebencian. Karena Markus, dia hampir kehilangan nyawanya di atas ring hari ini. Tanpa memberi Markus kesempatan untuk bangun, dia segera maju, meraih leher Markus dengan satu tangan, mengangkat tinjunya dengan tangan yang lain untuk memukulinya dengan keras. Pukulan berlangsung lebih dari 10 menit sebelum Badang merasa sedikit lebih tenang. Lelah, dia berdiri, membuka kancing celananya dan kencing di atas Markus sebelum pergi dengan terengah-engah. Jika aku melihatmu lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Setelah Badang sepenuhnya melampiaskan rasa malu dan amarahnya, dia akhirnya pergi. Markus duduk dengan susah payah. Pada saat ini, kacamata barunya telah hancur berkeping-keping karena wajahnya dipukuli secara membabi buta. Jangankan orang tuanya, dia sendiri tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Bersandar ke dinding, Markus melihat ke arah Badang pergi melalui matanya yang bengkak, bertanya dengan susah payah, kamu pasti punya alasan memukuliku kan? Kamu telah mengambil uang dariku, beraninya kamu memukulku. Semakin memikirkannya, semakin sedih dia. Markus tidak bisa menahan tangis, tapi menangis tidak menghentikan dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi orang. 120 ya, Henry tidak tahu tentang pemukulan Markus, dia juga tidak peduli. Saat ini, dia sedang duduk tenang di samping ring dengan kaki disilangkan, dagunya bertumpu di satu tangan, menatap dengan melamun ke arah ring yang lain. Ring lain sedang ramai, tapi tidak dengan ringnya yang sudah bersih sebelum pukul 10. Bukan karena staf mengusir orang, tapi tidak ada orang lain yang datang untuk menantang. Awalnya, ada cukup banyak orang yang mengantri untuk menantang, sekitar 10, tapi setelah satu pukulan Ko Henry berturut-turut, para penantang mulai meninggalkan barisan satu persatu. Ada yang menantu perempuannya akan melahirkan, ada yang ayahnya pada hari ini ulang tahun yang ke-70, setiap orang memiliki alasan yang masuk akal, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Jadi, setelah Henry mengalahkan 5 penantang dalam 10 menit, para penantang lain pergi. Pada awalnya, Henry mengira akan ada lagi yang menantangnya, tapi ternyata dia berpikir berlebihan dan meremehkan reputasinya. Sekarang beredar rumor di lingkaran profesional fighter, lebih baik melawan heavy fighter daripada kabuki. Kamu masih akan menantang. Aku lebih suka bertarung melawan heavy daripada bertarung dengannya. Jika kalah dengan heavy, kita masih punya alasan. Bagaimanapun, mereka adalah heavy. Meskipun kalah, kita masih memiliki wajah. Tapi jika kita melawannya dan kalah dalam satu pukulan, kita akan sangat malu. Saat Henry melihat seseorang datang ke sini, dia bangkit dan bersiap untuk bertarung, tapi seseorang menarik penantangnya. Ini membuat Henry seperti wanita jalanan yang tidak bisa menerima pelanggan di angin malam. Dia berada dalam suasana hati yang baik. Sambil menghela nafas, melihat sudah hampir jam 10, tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi, Henry bangkit dan pergi. Setelah berganti pakaian dan melepas topengnya, Henry meninggalkan Tiger Wong dan kembali ke sekolah. Di sepanjang jalan, Henry terus berpikir. Dia harus memikirkan trik lain. Dia membutuhkan 50 kemenangan dengan peringkat yang sama untuk dipromosikan menjadi heavy. Tapi dia baru mendapat 6 kemenangan dan jika reputasinya menyebar, jumlah orang yang menantangnya pasti akan semakin sedikit. Jika terus seperti ini, mungkin butuh 3 tahun baginya untuk mencapai heavy.
itu juga berkah dari dewa jika dia bisa mencapainya dalam 3 tahun. Belum lagi fakta bahwa dia harus sampai ke tingkat King of Fighter untuk menantang Winston. Akan sangat bagus jika seseorang dari Heavy mengambil inisiatif untuk menantangku, dengan begitu aku bisa melangkah ke Heavy. Tapi itu sama sekali tidak mungkin. Henry tampak putus asa di dalam mobil. Manajemen underground punya aturan, ingin melawan yang lebih atas dari bawah, setidaknya harus mencapai peringkat King of Fighter untuk mencegah pertarungan bohong-bohongan. Jika Heavy Fighter juga bisa melawan petarung yang lebih atas, maka orang kuat seperti Winona dapat menciptakan sejumlah besar Heavy Fighter, misalnya, biarkan Jimmy mengambil inisiatif untuk menantang Henry, kemudian Jimmy mengakui kekalahan di atas ring, maka Henry bisa menjadi petarung Heavy. Karena itu tidak mungkin bisa melawan King of Fighter dengan mudah. Bagaimanapun ini adalah status dan kehormatan. Siapa yang bersedia memberikan kehormatan mereka untuk pencapaian orang lain? Di tengah pikirannya yang liar, Henry melaju ke pintu masuk sekolah. Setelah memberitahu Amber melalui telepon, Henry berdiri di samping mobil dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Amber mengantar Floren keluar dari sekolah dan membawanya ke dalam mobil. Ketika Amber hendak pergi setelah menyapa, Henry mendekatinya lagi dan berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis besok, sehingga mungkin tidak akan kembali tepat waktu. Amber mengerti bahwa Henry ingin dia merawat Floren sepulang sekolah, tapi besok adalah akhir pekan, sekolah libur. Lebih baik kamu ajak Floren, dia belum pernah keluar kota. Henry melupakan ini, besok adalah akhir pekan, tapi dia akan pergi ke Tyson, bukan untuk bersenang-senang. Tapi telinga Floren di dalam mobil sangat tajam. Ayah, kamu mau ajak aku pergi besok? Ini bagus. Melihat ekspresi bahagia Floren, Henry sangat tidak berdaya. Floren pasti akan sangat sedih jika Henry bilang dia tidak bisa ikut, tapi dia ingin mencari Tyson besok, bagaimana mungkin dia membawa Floren? Saat sedang memikirkan ini, Amber tiba-tiba berkata, aku juga ingin pergi ke luar kota kalau kamu tidak keberatan aku ikut, dengan begitu kamu bisa melakukan pekerjaanmu dan Floren bisa bermain denganku dan mengerjakan tugasnya. Ini benar-benar ide yang bagus. Tapi Henry merasa sedikit aneh karena Amber terlalu baik pada Floren, juga sangat memahami kebutuhannya tanpa harus mengatakannya. Tapi dia tetap percaya pada karakter Amber, jadi tidak memikirkan masalah kecil seperti ini. Setelah mengatakan waktu keberangkatan besok, Henry mengucapkan selamat tinggal pada Amber dan pergi bersama Floren. Amber berdiri di gerbang sekolah, matanya beralih dari Passat yang menjauh, jatuh ke Phaeton hitam tidak jauh dari sang. Menatap untuk beberapa lama, Amber tidak tinggal ibih lama dan kembali ke sekolah.